bilang bahwa Ilwa itu salah satu industri yang justru naik ketika yang lain turun. Gitu loh. Ya, Apa ya, nih ya. terjadi? Apa yang terjadi ini? Baik. Jadi begini Pak Emir, kita melihat sebuah fenomena bahwa ada ceruk-ceruk market yang mana ditinggalkan oleh China yang terkait dengan trade war itu efeknya sampai sekarang. Oh Dan gitu. kemudian dipicu lagi dengan adanya Ukraine war itu membuat celah market buat kita itu semakin besar, semakin lebar. Satu contoh begini, uh, tadi saya WA ya, saya WA Hmm. ke Bapak, itu data ekspor kami khususnya di Berkor. Ya. Itu Januari tinggi, kemudian sempat ada penurunan tapi mulai naik lagi. Nah, kenapa Januari tinggi? Karena waktu itu kan kontainer sempat shortage kan, Ya. cukup sulit. Terus kemudian begitu kontainer ini relatif lebih mudah, itu akhirnya besar-besaran yang tadinya ketahan bisa kita lempar ke Oke. market. Nah, setelah itu kan mereka stok mulai penuh dan melandai turun. Tapi setelah itu merangkak naik lagi Hmm. sampai di bulan Agustus kemarin data yang kami punya ya. Hmm. Ini kami lagi collect data lagi. Nah, itu menunjukkan bahwa dengan rata-rata satu bulan 5.000 tius ya. Hmm. Ini bukan angka yang Hmm. kecil kalau saya melihat. Hmm. Kalau itu dibikin average sempat turun dan naik lagi rata-rata masih di 4.000 tius itu tahun Oke. ini. Ini cukup lumayan lah. It's not bad dibanding yang lain. Nah, Hmm. ini kalau kami melihat barang kami itu majority tetap ke China, Taiwan ya. Tapi Oke. habis itu menuju ke Vietnam, Pak Emir. Oh gitu. Menjadi panel-panel ya, menjadi Hmm. panel-panel dari Vietnam. Karena Vietnam ini kan penguasa panel furniture dunia saat ini. Ya. Makanya mereka akan uh, cukup besar kenaikannya ini apa setiap tahun. Nah, ternyata Vietnam inilah yang mengisi pasar besar yang ditinggalkan China di Amerika, kemudian juga yang di European market itu juga seperti itu. Oke. Nah, Ukraine War kemarin membuat sebuah celah pasar yang tadinya diisi oleh Rusia beserta negara-negara afiliasinya itu Hmm. menjadi kosong. Itulah merupakan satu gambaran Hmm. fakta faktual bahwa peluang kita itu besar sekali Oke. untuk memperbesar pasar dengan Hmm. satu keluarnya atau istilahnya itu berkurangnya pasar China di Amerika, Hmm. kemudian berkurangnya pasar Rusia di Eropa dan juga di Amerika. Ini membuat ini ya market terutama buyer-buyer big box di dunia ini kesulitan mencari barang gitu Pak. Hmm. Nah, dengan kesulitan mencari barang, Hmm. sebenarnya kalau kita punya kemampuan untuk supply lebih besar, Hmm. utamanya mengenai finish product, kita bisa menguasai pasar dengan cepat sekali di situasi seperti Oke. sekarang. Begitu Pak Emir. Oke. Itu jadi satu karena adanya trade war kemarin ngefek Ya. sampai hari ini. Hmm. Kemudian Ukraine war itu malah membuat celah marketnya makin besar lagi. Oke. Dan market itu karena kemarin banyak WFH itu menciptakan satu lifestyle di hampir seluruh Hmm. populasi di bumi kan banyak tinggal di rumah, Hmm. mereka mulai merenovasi rumah, Ya. mengganti perabot segala macam. Itulah pasar, makanya teman di Himki Asmindo kan juga ada windfall, mereka ada kenaikan gitu. Yang nggak ada kenaikan itu atau stagnasi adalah teman-teman yang bermain di kayu alam, karena Oke. mereka
cari pasarnya semakin terbatas kan begitu. Hmm. Nah itu gambarannya, dan demand masih sangat kuat sampai hari ini. Jadi kalau dikatakan ada krisis itu memang secara politis, tapi secara market nggak ada ini, nggak ada permasalahan. Nah, Pak, Gitu Pak ini Emil. menarik. Yang menarik adalah pasar Vietnam ya. Artinya kita ke ekspor ke sana, kemudian mereka olah sebagai final gitu ya. Karena dia Betul, betul. itu sudah mulai menggantikan pasarnya China ya, artinya ya. Sudah mulai menggerogoti pasar yang China atau Ya, gimana? nah, jadi begini. Ini ada semacam jalan memutar. Dalam arti jalan memutar itu begini. Hmm, hmm, China tetap beli dari kami, tapi hmm, kami juga ekspor ke Vietnam ada juga. Yang dari China itu juga akhirnya ke Vietnam karena hmm, mereka di-ban oleh Amerika. ya, Akhirnya pasar Amerika ini yang menikmati kue paling tebal adalah Vietnam gitu. Kita juga hmm, mendapatkan windfall karena kita bisa nambah istilahnya di sini space kita, karena dengan mundurnya atau China yang di-ban dengan tax yang demikian tinggi, nggak ya. marketable lagi, kita bisa masuk ke sana. Hmm. Itu Pak Emil. Jadi kita ada yang direct ke Amerika juga, Oke. teman-teman ada yang direct. Ya. Nah, Dan sebaran pasar kita lebih luas. Kalau dulu kan terkonsentrasi di China semua. ya Cina dan Taiwan ya, Ya, Pak. kalau Bapak lihat itu kan ada puluhan negara sekarang. Iya betul. Ya, 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 ya. Ya, Artinya ya itu. kalau tahun ini itu kira-kira berapa persen pertumbuhannya nih, Pak? Untuk aneh ya. Dibanding tahun kemarin ya. Ah, Dibanding tahun kemarin itu ada peningkatan rata-rata di 17 sampai 21%. uh, luar biasa nih, Besar Pak. itu. Ya, ya Besar kalau sekali kami ya. melihat itu. Ya, Nah, ya. diharapkan kondisi ini akan bisa bertahan hingga tahun depan nggak, Pak? Gitu, artinya pertumbuhan ini sebesar itu. Ada koreksi. Ini ya, jadi begini. Kalau saya melihat sebenarnya peluang kita sangat besar untuk meningkatkan volume ya Pak ya. Ya, Sepanjang kita tidak bicara ini sebagai komoditi. Karena kalau sekarang unfinished ini kan komoditi, Pak. ya. Eh, jadi kita harus masuk ke finish product. Misalnya sekarang Berkor. Berkor ini kenapa harus diekspor ke China? Kemudian dari China mereka lavisi dengan fancy finishing. Mereka mungkin pakai impregnation paper. Dengan ini apa sekarang kan mereka menciptakan teknologi benar-benar lapisannya ini natural banget gitu loh. Ya, ya. Bisa bisa dan itu apa begitu mereka tempel dengan impregnation paper yang bagus, itu bisa tahan sampai 20 tahun, dan market sangat menyukai itu dibanding kita hanya nempel HPL selama ini ya. Ya, Nah, ya. ini kalau kita pengen jauh lebih besar, bahkan bisa mengejar Vietnam dalam 5 tahun ke depan, kita harus masuk ke finish product, Pak Emil. Oke. Jadi arah kita ini kita lagi siapkan dan sudah mulai berdiri koperasi Ilwa. Ini yang akan kita jadikan lokomotif. Sehingga target tahun depan kalau ini kita koperasi ini sudah berjalan, ini kan izin dan sebagainya sekarang sudah mulai secara level nasional sudah bisa kita dapatkan untuk koperasinya. Nah, inilah bagaimana kita akan meningkatkan bukan jumlah volume barang, tapi kita value dari ini price added value yang tinggi Added value-nya gitu. ya, Pak, ya, yang dikejar sekarang. Ya, betul. Nah, kami merencanakan koperasi akan ini menjadi koperasi produsen, Pak. Jadi nanti Oke. koperasi ini akan kita bareng teman-teman yang nanti sudah siap secara finansial untuk membuat industri tapi khusus finish product. Jadi nanti Berkor teman-teman kayu lapis ya, plywood dari teman-teman akan kita ini kita bikin finish product kemudian baru diekspor gitu. Ini Oke. sedang kita siapkan, termasuk lokasi juga kita lagi siapkan juga. Kita butuh paling tidak 10 hektar untuk lokasi tersebut, sehingga nanti volumenya mungkin nggak jauh beda, tapi value ininya jauh jauh berbeda, Jauh added berbeda ya. value-nya. Oke. Ya, nah itu kalau ini bisa terjadi, Pak Emir, Hmm. tahun depan mungkin naiknya sudah di
bukan di 20% lagi, bisa 25-30%. Pak, dalam waktu dekat itu kapan? Dalam waktu itu dekat kapan dan di mana Ya, lokasinya? ini kami lagi prospek ada di Jawa Tengah, khususnya di Iya. Solo Raya. Hmm, Kemarin kami sudah koordinasi dengan pengadaan lahannya, hmm. itu ada di Wonogiri, ada 2 lokasi yang ditawarkan ke kami, kemudian ada di Sragen, kemudian ada di Karanganyar, Oke. jadi lokasi Solo Raya. Kita Oh, lagi cari yang harganya paling kompetitif lah. yang paling kompetitif. Tapi secara secara Iya, anu artinya secara strategi geostrateginya lokasinya tuh apakah harus masuk dalam apa lingkaran tol dan sebagainya agar pengirimannya lebih cepat gitu loh Pak. itu salah satunya. Jadi gini, kita diuntungkan dengan adanya infrastruktur yang semakin bagus ya, Pak Emir ya. Jadi kalau kita bicara mengenai tol Trans Jawa ini sangat membantu. Nah, kemudian didukung juga dengan jalan-jalan nasional yang nanti akan terhubung dengan interchange tol. Ini setiap daerah akhirnya divisible untuk investasi. Seandainya beda waktu hanya sedikit. Katakanlah kalau dulu kita bicara mengirim produk dari tempat kami di Sukoharjo itu ke Semarang, butuh waktu sampai 5-6 jam sampai di Semarang Port. Sekarang bisa dipastikan dari tempat kami hanya sekitar 3 jam maksimal. Oke. Nah, itu kalau dulu Wonogiri butuh waktu hampir 8 jam ya Pak. 8-10 jam ya, 8-10 jam. Sekarang bedanya hanya 1 jam dengan kami. Nggak jauh beda. Sehingga bahasa tadi harus di pintu tol itu tidak harus. Karena kalau pintu tol investasinya sudah terlalu mahal. Iya. Tapi kalau di daerah yang itu sekarang kan banyak zona industri di setiap kabupaten, disitulah Ya. kita masuk Oke. dan bisa mencari competitiveness sehingga dengan investasi yang untuk asetnya bisa jauh lebih murah, kita bisa membuat produk yang lebih kompetitif. Nanti ini karena efek secara langsungnya adalah terhadap pricing nanti di Oke. pasar global, betul gitu. Itu Finish Pak produk Emil. apa Pak yang jadi target pertama nih Pak? Finish produk apa nih yang dilapisi apa atau bisa nggak dikasih gambaran deskripsinya? Dan kapan itu roll Eh, out-nya? ya, ini nanti koperasi tahap awal kita belum investasi sampai ke mesin impregnation papernya. Kita akan beli lembaran import nanti Iya. dari pasar global yang itu sudah istilahnya kan ada European Standard, American Iya. Standard. Kita nempel dulu, koperasi nanti nempel, dan nempelnya pun kita akan menjasakan ke perusahaan teman-teman Oke. anggota yang mereka kan ini teman-teman ada yang mohon maaf dengan krisis kemarin sempat down itu banyak yang mereka susah untuk bangkit lagi. Nah inilah yang nanti kita akan hidupkan, mereka akan kooperasi, akan istilahnya kerjasama sehingga ini bisa cepat. Makanya tadi kalau Pak Emir menanyakan kapan dimulai, mungkin awal depan kita sudah mulai take action untuk Oke. hal tersebut. Oke. Ya, tapi ya tadi semuanya kita beli ini apa papernya, kemudian kita koordinasi dengan teman-teman yang punya mesin untuk kita jasakan, terus kemudian kita langsung finish product direct ke market. Oke. Nah Pak, boleh tahu nggak teknologinya asal mana? Kemudian berapa kebutuhan modalnya Ya, untuk kemudian bisa berdiri utuh gitu ya Pak ya? Di 10 hektar itu Pak. oh, oh Teknologi. oke. Kita akan bertahap Pak Emir. Jadi nanti bukan langsung kita 10 hektar kita manfaatkan semua. Mungkin nanti kita akan mulai dengan 1 hektar dulu Ya. di tahap awal. Yang penting segera mulai. Tapi kalau overall ya kemarin kita hitung total untuk investasi bangunan mesin sampai kita punya mesin untuk produksi papernya itu more and less kita butuh sekitar 300. Kita memulai nanti kita butuh 10 miliar dulu. 10 Oke. miliar Dari dengan tadi artinya import, dari total kita 300. jasakan teman Mhm. ya 300 itu kita akan mulai dengan 10. Jadi 10 miliar dulu. realistis.
kita akan mulai dulu. Hmm. Koperasi nanti akan kita modali 10 miliar. Hmm. Dari situ koperasi sudah bisa import paper. Hmm. Kemudian kita akan kerjasama dengan teman-teman yang Hmm. perusahaan punya mesin press cukup lumayan bagus. Hmm. Dari situ kita langsung start. Begitu running nanti kita skill up secara ini apa step by step gitu Pak. Step by step. Target kita untuk 300 itu investasi total 2 tahun lah, setelah kita running. Oke. Gitu, Pak. Itu dua tahun ke depan ya Pak ya, artinya kalau bisa Ya, ini ya. betul. Oke. Nah Pak, Betul. eh, tadi kayaknya targetnya ekspor Pak ya. Sementara kan nanti ada IKN nih Pak. Ada Yes. IKN pembangunan ibu kota baru Yes. yang butuh lebih banyak Yes. kayak gitu ya. Ya, Apa itu juga jadi target? itu salah satu target kami, Pak. Hmm. Jadi IKN ini kita akan masuk kebutuhannya besar sekali. Mungkin Hmm. Bapak juga sudah tahu ya bahwa pemerintah sudah alokasikan dana yang cukup besar, Ya, sekitar 29 sampai 32 triliun di tahun depan. Malah ya. sekarang sudah kemarin sudah mulai bidding untuk infrastrukturnya sudah mulai jalan. Tahun depan besar-besaran. Nah, kami ingin berperan di situ, Pak. Makanya nanti koperasi ini mendaftarkan ke Kementerian Perindustrian melalui Sukovindo masuk TKDN. Kemudian koperasi juga akan memasukkan produk ke LKPP dan e-katalog. Nah, Oke. dari situlah kita akan dengan bisa finish product sampai ke bikin pintu, Pak, nanti koperasi. Ya, Jadi solid engineering door nanti, bukan hanya kita jualan 3 layer seperti sekarang kan ya, ya, yang betul. menikmati orang asing terus kan. Betul, Nah, betul, betul. ini nanti kita akan masuk di situ dan IKN butuh sekali untuk solid engineering door ini besar sekali. Terus terang kan di IKN itu konsepnya adalah green city ya, di Ya. mana produknya harus ramah lingkungan dan kami kita akan memiliki sertifikasi SPLK semua, sehingga produk-produk kita itu satu memang green product, kedua punya sertifikasi TKDN, dan kita masuk ke e-katalog, sehingga dengan pola itu kita bisa menjual langsung ke pemerintah, tidak melalui bidding, Ya. dengan tawar-menawar begitu. Nah, inilah yang kita siapkan. Jadi benar sekali apa yang ditanyakan Pak Emir tadi, ini salah satu strategi kita. Makanya kita harus bisa lebih cepat, lebih baik nanti. Oke, oke. Dan Ya, yang terakhir nih Pak, kenapa harus ya. koperasi? Kenapa Nah, butuhnya harus koperasi? pertanyaan bagus, pertanyaan bagus. Sekarang kalau asosiasi bikin PT, nanti akan terjadi sebuah PT itu kan asasnya adalah di mana pemegang saham pengendali dia chip in modal paling besar. Ya, Dia akan mengendalikan perusahaan dan mendapatkan hasil paling besar. Nah, ya. koperasi ini nanti adalah koperasi anggota ILWA, di mana di sini setiap anggota itu punya A yang sama, tapi nanti kan ada istilahnya itu bantuan perkuatan modal, atau istilahnya di sini siapa yang memasukkan dana lebih besar, dia suaranya tetap satu, hak suaranya tetap satu seperti yang lain, tapi pada waktu nanti kita melakukan RAT, rapat anggota tahunan, yang memberikan bantuan perkuatan modal itu akan mendapatkan profit yang lebih besar dibanding yang memasukkan modal lebih kecil gitu. Oke. Jadi asasnya jadi sehat. Bukan yang punya modal gede akhirnya menguasai arah bisnis, tapi arah Ya, bisnis tetap menjadi hak semua anggota, sedangkan penguatan bagi mereka yang memberikan share lebih besar akan menikmati hasil yang lebih besar gitu. Itu Pak. Jadi kalau PT kan Bapak bisa bayangkan ini, PT dari seluruh anggota bentuk PT. ya. Nanti misalnya ada yang paling gede satu, semuanya kalah. Gitu. Oh iya, 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 Pak. Menarik gitu. Ini juga Ya, menarik itu. Ya, mendaya koperasi nih, Pak. Seperti kayak betul, Belanda gitu ya, Pak. mengkorporasi koperasi. Iya, mengkorporasi koperasi. Ya, Saya jadi bukan koperasi itu mengkorporasi koperasi, Pak. Nah, selama ini kan berubah tuh dari koperasi menjadi koperasi itu, Pak. Banyak kan juga. benar Pak. Itu konsep Kalau kami. Ya, ya. eh,
di dalam kalau kita sudah jadi produk jadi Pak ya finishing, Ya. kira-kira kita bisa bersaing langsung nggak ke Amerika gitu loh. Artinya selama ini kan kita Mm. Vietnam, Taiwan gitu loh. Bisa nggak kita ke pasar Ya, Amerika? sangat bisa, Pak. Hmm. Sangat bisa. Sangat bisa. Jadi begini, seringkali permasalahan yang muncul di industri kita itu adalah satu, kita keterbatasan terhadap finansial. Ya, Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, profesionalisme, di mana di sini perusahaan tidak dikelola dengan cara yang profesional. Jadi owner masih istilahnya terlalu banyak intervensi, tidak diserahkan pada profesional tim, kan gitu. Terus kemudian di sisi lain di dalam marketing system selama ini kita selalu individual dan terpisah-pisah, baik itu pemerintah dengan polanya sendiri, kemudian pengusaha dengan polanya masing-masing, setiap perusahaan berbeda. Terus di sisi lain kompetitor kita di sana sudah dengan sistem yang sangat sistematis, ibaratnya seperti China bisa bangkit itu negara hadir bersama dengan pengusaha-pengusahanya. Vietnam juga meniru seperti itu. Jadi kalau kita itu berkompetisi dengan Vietnam dan China itu bukan berkompetisi dengan sebuah perusahaan, tapi kita berkompetisi dengan negara, Pak. negara betul. Nah, makanya kita optimis karena apa? Ini kooperasi, Pak. Kooperasi Oke. dari seluruh anggota. Nanti kita akan kelola secara profesional, kita akan tunjuk, kita akan hire profesional, kita gaji yang cukup ini apa menarik. Kalau Pak Emir mau join boleh nanti di kooperasi. Nah, ini kita akan berikan salary termasuk juga Just Pro nanti. Kalau di BUMN ada Tantim itu di Ya, profesional nanti. ya betul. Supaya ada sense of belonging. Nah, inilah nanti kita akan, karena ini koperasi kan kita bisa punya daya dobrak, Pak. Kita akan dorong pemerintah manfaatkan ITPC kita di seluruh dunia, Pak. Ya, ya, Dan karena ini koperasi, organisasi, pemerintah nggak boleh nolak nih. Ini bahasanya bahasa rakyat, Pak. Bukan ya, bahasa ya, ya. perusahaan, Pak. Bukan Ya, sehingga nanti tasa perdagangan kita di seluruh dunia, termasuk Amerika, kita ini apa akan kita isi oleh anak-anak muda yang ya. jago marketing, yang masih kuliah di sana untuk kita hire, ditaruh di ITPC dan ITBC. atas perdagangan kita untuk cari market secara langsung. Kalau kita bicaranya online system, kalau online system itu pasarnya di Amerika tapi kita jualannya duduk manis di sini, ya kita konyol kan gitu. Ya, Jadi betul. tetap kita online tapi online dengan sistematis. Di sana ada tim-tim marketing anak-anak muda yang kuliah di Harvard atau di Stanford. university ya. Nah, itulah yang nanti akan kita hire. Mereka akan punya kemampuan tapi mereka ini apa posisinya di sana. Nah, inilah kekuatan kita nanti. Jadi kami Ya, yakin oke. karena marketingnya hebat, Ah, kemudian sistem ya. manajemennya hebat, Hmm. dan ini milik bersama, Pak. Iya, betul sih, Pak. Milik bersama, negara nggak hadir dihadirkan, nggak mau Jadi, hadir paksa kan gitu. menarik tuh, Pak. Menarik, Nggak menarik. mau paksa nggak Menarik. dipilih kan gitu. Betul, 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 menarik, menarik. Oke, oke. Coba Bapak bayangin kalau semua asosiasi organisasi kayak gini, Pak. Iya, Wah, nggak iya. bisa lagi yang namanya negara itu ngaco gitu. Iya, betul, Pak. Itu yang nggak ada. Itu yang nggak, kita kehilangan Iya, fungsi apa anu negara gitu, kehadiran negara ya, Pak, ya, dalam marketing. Kita harus. betul. Iya. Kalau Oke, ini punya anggota, punya asosiasi kan, dan jumlahnya besar, kita ya. teriakkan ini koperasi ini teriaknya adalah teriakan semua anggota. Iya, betul, Pak. Betul, betul.